Damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, kita masing-masing mempunyai gambaran tentang sosok seorang ayah atau bapa yang terbentuk lewat pergaulan harian di rumah sejak kita masih kecil. Kebanyakan gambaran tentang seorang bapa dalam keluarga ialah seorang yang berada agak jauh dari anak-anak dan berbeda dengan sosok seorang ibu yang terasa lebih dekat dan mudah bergaul dan bercengkeraman. Ayah atau bapa umumnya adalah seorang yang lebih banyak diam, sedikit kata, tetapi terus mengawasi gerak langkah anak-anaknya. Perkataannya bercorak hukum yang harus segera diikuti, dan kalau terjadi suatu kesalahan, dia akan cepat memberi hukuman. Karena itu banyak anak dalam keluarga tidak begitu akrab dengan ayahnya, ketimbang sosok ibu yang penuh perhatian dan lemah lembut. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan perumpamaan kepada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang biasanya datang kepadanya untuk mendengarkan Dia. Sosok bapa yang ditampilkan dalam perumpamaan itu sama sekali berbeda dengan pengalaman dalam keluarga kita. Ada seorang bapa yang sudah dilecehkan dan dihina oleh kata dan tindakan si anak bungsu yang meminta jatah warisannya, dan dengan begitu sebenarnya menghendaki agar bapanya itu cepat mati dan tidak mau menanggung kehidupan bapanya pada masa tuanya, seraya memutuskan status sebagai anak terhadap sang bapa. Namun bapa ini hanya membiarkan perlakuan bejat si bungsu. Ia malah senantiasa menunggu si bungsu untuk kembali ke rumah. Saat si bungsu itu kembali, bapa ini berlari menyambutnya, memberikan pengampunan atas semua kelakuan jahatnya, serta memberikan kembali status anak kandung kepadanya. Anak yang sulung menjadi jengkel dan melecehkan status bapa ini, tetapi hal ini tidak dihiraukan sang bapa, karena kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lewat perumpamaan ini, Yesus memperkenalkan Allah sebagai seorang Bapa yang Maha Pengampun. Betapapun kesalahan dan dosa kita manusia terhadapnya, kalau kita mau kembali kepadanya, pasti Bapa akan menerima kita, mengampuni segala kesalahan dan dosa kita, dan memberikan lagi status kita sebagai anak-anak kesayangannya, karena kita patut gembira, karena adikmu telah mati dan hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Karena itu, bersama Nabi Mika juga kita panjatkan doa kepada Allah Bapa Sang Pengampun ini, memohonkan tindakan dan belas kasih-Nya. Gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu dan perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban-Mu. Ya Tuhan, buatlah hati kami selalu suka untuk mengampuni. Amin.